tidak ada keraguan bahwa adanya upaya yang sangat terstruktur untuk melakukan apa yang kita sebut pelanggaran terhadap Undang-Undang 7 2017. Undang-Undang 7 2017. Sebagaimana kita ketahui, yang paling gampang saja, memberi janji saja di undang-undang itu tidak boleh. Memberi janji aja nggak boleh, apalagi memberi susu umpamanya gitu. Kita hanya berupaya bahwa ke depan, apakah itu jalurnya dengan MK dan apakah jalurnya dengan angket, itu harus dilakukan karena negeri ini harus dikelola dengan prinsip dan nilai yang harus dibangun oleh semua kita. Dan itu tanggung jawab kita semua. Makin membahayakan juga. Jadi Bang Saud Situmorang ya, saya tidak mau tanya apa yang disampaikan Mas Anies tadi, tapi saya ingin tanya apa yang Anda pikirkan dengan situasi saat ini, yang dimana sebagian masih pesimis, sebagian masih optimis dan sebagian sudah pesimis, sebagian masih optimis, sebagian sudah pesimis terhadap hasil akhir nanti. Kita tahu belum ada official result dari KPU dan masih ada ranah politik angket DPR, ranah MK hukum, ranah sosial politik gerakan massa. Silakan. Ya, pertama satu yang pasti adalah bahwa adanya kecurangan yang terstruktur, sistemik dan masif itu nggak ada keraguan kita di situ. Kita bisa berdebat 3 hari tentang data-data di situ. Apakah itu strukturnya di aparat keamanan, di kementerian, dan tingkatannya mulai dari paling atas sampai paling bawah. Kalau kita mau menggambarnya itu urut ke depan mulai dari tahun 2020, itu kita bisa lihat tuh. Mulai dari munculnya upaya mengambil posisi di apa yang disebut organisasi aparat desa, sampai kemudian ada urutan 110 juta data yang sampai sekarang katanya waktu itu disebutkan ingin menyebutkan adanya upaya rakyat untuk 2 periode dan seterusnya sampai ke 3 periode ya. Itu kan semua data itu kalau kita gambar urut itu jelas. Sampai kemudian kita bisa urut itu dari hari per hari kalau memang mau. Dan saya sudah melakukan itu. Makanya saya tidak ada keraguan. Bahkan di kementerian juga kalau kita mau menyebut ada banyak hal yang bisa kita sajikan, kita bisa diskusikan, dan itu nanti urusan dari tim hukum yang untuk menjelaskan itu ke publik. Itu pertama. Jadi tidak ada keraguan bahwa adanya upaya yang sangat terstruktur untuk melakukan apa yang kita sebut pelanggaran terhadap Undang-Undang 7 2017. Undang-Undang 7 2017. Sebagaimana kita ketahui, yang paling gampang saja, memberi janji saja di undang-undang itu tidak boleh. Memberi janji aja nggak boleh, apalagi memberi susu umpamanya gitu. Jadi banyak hal yang dilanggar. Persoalannya kembali lagi adalah, ini memang kalau kita bicara jalurnya adalah penegakan undang-undang yang harusnya diemban oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, which is itu nggak jalan. Tadi Pak Abil sudah menjelaskan juga, ketika ada nama yang tidak cukup umur sebenarnya sudah direspon, dan DKPP memberi respon, tapi kemudian tidak ada respon dari KPU dan seterusnya. Nah, ini juga persoalan yang perlu kita diskusi lebih lanjut. Kedua, persoalan kita adalah sekarang bagaimana membawa Indonesia ke depan untuk membangun sebuah nilai demokrasi yang kita harapkan sesuai dengan konstitusi kita. Nah, oleh sebab itu, ini haus dawarnya harus tinggi. Nggak ada yang boleh merasa capek. Nggak ada yang boleh merasa takut. Nggak ada boleh merasa, ya sudahlah, menyerah, dan seterusnya. Nggak. Ini kita udah paham betul
bahwa upaya-upaya terstruktur masif dan sistemik itu sudah pasti dan itu bisa kita jelaskan, sehingga kemudian pertanyaannya adalah kemudian ini tanggung jawab kita untuk kemudian kita menjaga Republik ini untuk ke depan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau bicara pertumbuhan demokrasi yang beradab, demokrasi yang beretika, demokrasi yang membangun nilai-nilai apa yang kita sebut sebagai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan lain-lain, walaupun itu nanti akan ada perdebatan dari sisi strategi, apakah strategi itu akan dipegang untuk kemudian mempengaruhi orang yang tidak memiliki nilai, sehingga join dengan kita yang memiliki nilai, itu soal taktis. Jadi sekali lagi, tadi pertama sistemiknya, kedua kita melihat bagaimana ke depan, sedangkan ketiga adalah apa yang bisa kita lakukan, yang harus kita himbau kepada semua masyarakat untuk kemudian melihat jauh ke depan, karena memang periode ini akan berjalan terus, ya, pembangunan akan jalan terus, perekonomian akan jalan terus. Pada bagian lain adanya pengelolaan pembangunan dan apa yang kita sebut ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan kita yang dibangun dengan isu transaksional dan isu korupsi. Berulang-ulang saya katakan perdebatan di apa yang disebut sebagai debat di dalam periode 1 sampai 5 kemarin itu kan isunya korupsi semua. Oleh sebab itu dalam upaya menjelaskan kepada publik, bahkan satu nama capres itu sekarang sudah disebut juga terkait dengan isu-isu korupsi itu. Jadi sekali lagi ini upaya kita bersama dan memang agak sulit untuk mengajak seseorang yang sudah ada ketergantungan ya dalam kaitan transaksi ekonomi dan seterusnya. Oleh sebab itu kita hanya berupaya bahwa ke depan apakah itu jalurnya dengan MK dan apakah jalurnya dengan angket, itu harus dilakukan karena negeri ini harus dikelola dengan prinsip dan nilai yang harus dibangun oleh semua kita. Dan itu tanggung jawab kita semua. Jadi tidak hanya tanggung jawab organisasi Indonesia Memanggil yang akan kita lanjutkan menjelaskan kepada publik, mengedukasi kepada publik, which is kita nanti akan keliling Indonesia lagi untuk menjelaskan kepada publik, ini loh berdemokrasi yang baik, ini yang harus dilakukan, ini yang pantas untuk dipilih, dan itu upaya-upaya seperti itu tentu tidak akan berhasil apabila kita masih berpikiran bahwa semuanya itu bisa diselesaikan dengan transaksional. Ini bagian tanggung jawab kita mengedukasi ke publik bahwa Indonesia itu bisa lebih berbahagia, siapapun rakyatnya, kalau dia dibangun dengan nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Itu bro. Tiga matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Tiga keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa mewarnai kebaikan.
bisa menenggelamkan umat manusia. Dari Khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau Khalifah, dari Khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Kau bisa membawa matahari kebaikan bagi manusia. Kuasa yang bisa menenggelamkan umat manusia. Bagi manusia, kuasamu gak bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau Khalifah, dari Khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia ada
Dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.